semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Roida SHN. Jadi kali ini aku mau mereview dress putih. Modelnya seperti ini. Ya. Bagian lehernya sampai ke atas seperti ini. Kemudian untuk bagian puringnya seperti ini. Di sini kita nggak pakai tile karena ini semuanya brokat sampai ke atas. Kemudian tangannya itu 7/8 dan bagian bawahnya ada circle-nya, dia 2 layer. Kemudian bagian depan dan belakang itu sedikit berbeda. Karena di bagian belakang layernya lebih panjang. Circle-nya itu lebih panjang ke bawah. Jadi modelnya seperti ini. Ya, kalau teman-teman misalnya mau buat dress yang modelan begini, bahannya ini 1,5 meter. Yang brokat luar ini 1,5 meter. Dan harganya itu kemarin per meter itu 30.000. Jadi satu semua ini cuma 45.000. Kemudian untuk bagian dalamnya, lapisnya di dalam aku pakai velvet, rosella juga bisa. Dan rosella di dalam juga aku pakai kemarin itu 1,5. Karena di bagian bawah ini kita kan pakai circle juga yang rosellanya seperti ini kan. Dan ini lebih panjang daripada yang atas. Jadi untuk jaga-jaga kalian beli 1,5 meter aja untuk bahannya gitu. Kemudian di sini aku kasih payet-payetan. Nih, ngeblur ya sebentar. Oke, ini di bagian leher aku kasih payet-payetan. Di bagian persambungan leher, kita kasih payet-payet mutiara yang putih sama yang silver. Kemudian di bagian-bagian ini aku tabur sedikit-sedikit gitu. Ya, jadi di bagian sambungannya ini untuk menutupi sambungan lehernya atau jahitan lehernya, kita taburlah mutiara yang seperti ini. Dan untuk pola dress ini, teman-teman, kita pakai pola dasarnya. Jadi yang selalu aku bilang sama teman-teman itu turun 8 cm dan ke samping 7 cm. Inilah dia nih. Jadi dari pangkal leher penuh sampai ke batas tangan ini. Kemudian di bagian depan ini nih sampai ke atas. Jadi kalau misalnya kita buat di pola dasar itu ke samping 7 cm, turun 8 cm, hasilnya seperti inilah nih. Ya, dan kalau misalnya kita mau buat kebaya yang biasa aja, maksudnya yang nggak terlalu ke atas, lehernya nggak seperti ini, itulah yang kita turunkan misalnya jadi 13 cm, nanti bagian lehernya itu sampailah di sini. Kalau sampai di sini aja 8 cm, turun 5 cm lagi, di sinilah dia, lehernya nanti jadi seperti ini. Ya, jadi di sini aku pakai 12 bahunya. Terus turun lehernya cuma 8 cm. Tapi di sini aku mau kasih saran karena setelah aku pakai, kadang kalau misalnya kita duduk pakai ini agak dicekik memang sedikit ya. Tapi kalau kita berdiri nggak apa-apa. Jadi aku sarankan dari 8 cm itu kalian turunkan aja jadi 9 cm supaya lebih nyaman pakainya. Jadi ke bawah itu 9 cm, di sini kalian kurangi 1 cm. Ini kan 12 cm tadi aku bilang. Jadi kalian turunkan aja 1 cm lagi gitu. Ya, jadi dari titik tengahnya nanti jadi 8 cm lah, terus bahunya jadi 11 cm gitu. Tapi yang 9 cm dan 8 cm itu dikurangi dari bahunya aja. Maksudnya jangan kalian buat 8 cm tapi kalian buat lagi bahunya 12 cm. Nanti jadi melorot di sini gitu. Jadi misalkan 12 cm bahunya, yang tadi biasanya dari leher ke sini 7 cm, tetap segitu, tapi untuk garis leher ini kalian buat jadi 8 cm, bahunya jadi 11 cm gitu ya, seperti itu. Dan untuk membuat leher yang seperti ini, sebetulnya ini leher Shanghai ya, tapi modelnya nggak dibentuk-bentuk yang gimana-gimana. Di sini aku mau menjelaskan cara membuat leher Shanghai. Kalau yang ini, yang di dress ini, aku buat cuma ditempel gitu aja, nih. Jadi pinggiran brokat itu aku tempelkan kayak gitu aja. Selanjutnya di sini aku mau jelasin bagian layernya atau bagian circle yang di bawah ini. Jadi dari sini, dari batas ini sampai ke atas, itu aku turun 45 cm. 45 cm sampai ke sini, terus aku buat circle-nya ini sekitar 17 cm. Ini kalian sesuaikan dengan tinggi orangnya. Kalau misalnya orangnya tinggi, ya jangan terlalu pendek juga, jadi harus kalian sesuaikan gitu ya. Dan cara membuat bagian circle-nya ini, kalian ukur keliling batasan ini, batasan pemotongan ini, ya. Kalian ukur keliling semuanya, terus kalian pakai rumus rok lingkaran, ya. Pakai rumus rok lingkaran, terus nanti kalian potonglah seperti ini. Ya teman-teman, untuk rumus rok lingkaran kalian bisa lihat di video aku yang lain, itu udah pernah aku jelasin detail. Jadi bagian depan ini layernya beda dengan yang belakang, kalian tinggal menambahkan aja bagian belakangnya itu lebih panjang gitu.
Dan yang paling penting di sini aku mau menjelasin cara membuat leher Shanghai, karena dia leher Shanghai kan ada bentuk-bentuknya juga, ada yang rebahan dan ada yang berdiri. Oke, jadi di sini kita akan mencoba membuat pola Shanghai-nya. Yang pertama sekali kita buat dulu pola lehernya atau pola dasarnya, seperti yang tadi aku bilang. Kalau misalkan ini titik tengahnya ya, ini titik tengah, kita garis dulu seperti ini. Jadi ke atas itu aku sisakan supaya nanti kita bisa membuat bagian belakangnya gitu. Ini dari titik tengah. Dari titik tengah biasanya kita ke samping 7 cm untuk leher ya, 7 cm. Ke sebelahnya juga bahu 12 cm, berarti masuk di angka 19. Bahunya turun 4 cm untuk bagian depan. Ya, bagian depan 4 cm, bagian belakang itu 3 cm biasanya. Jadi ini kita garis lurus garis seperti ini. Masuklah di sini bahu 12 cm, ya kan? Ini apa namanya tadi? Leher 7 cm. Dan ke bawah itu 8 cm untuk bagian leher juga. Sini masuk 8 cm. Ini kita garis lurus dulu supaya lebih kelihatan. Nah, seperti ini ya. Nih. Oke. Jadi kalau untuk pola dasar dari sinilah ini 8 cm. Biasanya kita turun 5 cm lagi untuk lebar muka kan. Jadi di sini aku buat dulu lebar muka 5 cm. 5 cm. Jadi dari atas ini sampai ke lebar muka itu jumlahnya 13 cm. 8 cm untuk leher, turun 5 cm lagi untuk lebar muka. Inilah pola dasar untuk bagian leher. Sekarang kita buat dulu garis lehernya seperti ini. Kita ketemukan dulu garisnya. Nih. Ini ya, teman-teman. Seperti ini. Nih. Jadi inilah garis lehernya. Misalnya ini kita ukur 12 di sini. Nanti di sinilah bagian tangannya ya, ke bawah bagian tangan. Jadi yang mau aku jelasin itu cuma bagian lehernya, makanya aku buat polanya di bagian leher aja. Ini pola dasar seperti dress yang tadi aku bilang, itu aku pakai pola dasar. Jadi bagian Shanghai-nya itu atau bagian lehernya itu aku buat dari sini batasnya. Jadi aku nggak ada kotak-katik lagi, nggak ada mengurangin lagi. Tinggal dari sini aku bentuk sampai ke belakang. Tapi seperti yang aku jelasin tadi, itu kalau misalnya kita jongkok atau menunduk, agak sedikit dicekik di bagian depannya. Maka ini kita turunkan aja 1 cm lagi. Supaya lebih nyaman ya menurutku. Tapi kalau kalian misalnya mau coba pola dasar aja silahkan. Nih, kita turun 1 cm lagi. Dan di bagian bahunya kita pakai 1 cm. Kita pakai 1 cm untuk menambah lehernya gitu. Nih. Jadi dari sini terus kita bentuk lagi. Kita bentuk lagi seperti ini, teman-teman. Ya. Nih. Supaya nggak terlalu sempit gitu. Jadi bukan berarti tadi aku bilang tambah 1 cm, bukan berarti ini jadi 8 cm tapi 12 cm ininya. Nanti yang lebih jadi di sini gitu. Tangannya nanti jadi melorot ke bawah. Ya. Dan kalau kalian misalnya ini 8 cm kalian jadi tambahkan 9 cm dan ini tetap 5 cm, nanti panjang mukanya dia lebih. Jadi harus kita sesuaikan tetap panjang mukanya, jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Yaitu caranya seperti itu. Ini aja kalian pakai sedikit ke bawah, gitu ya. Jadi sekarang lehernya itu di sinilah. Yang bagian ini tadi nggak jadi karena ini terlalu sempit. Menurutku, tapi kalian coba aja dua-duanya, mana tahu cocok kan. Mana tahu leherku yang udah terlalu besar, gitu. Dah. Jadi sekarang dari sinilah. Bagian lehernya. Sekarang kita buatlah leher Shanghai. Cara membuat leher Shanghai-nya itu kalian ukurlah ini. Bagian depannya kan 2 kali seperti ini. Kalian ukurlah ini 2 kali. Terus kalian ukur bagian belakangnya itu dari sini. Bagian belakang biasanya kan turun 2 cm ya. 2 cm di sini. Ya, dari sini 2 cm. Ini 2 cm. Terus kita buat
Nih, kita ukur lagi dari sini 2 cm. Nih 2 cm. Ya. Jadi lehernya itu, leher belakang itu seperti ini. Ini bagian titik tengah. Contohnya seperti ini, kita ukur dulu nih. Kita ukur dari sini ya. Kita ukur semua keliling. Berapa senti? Segini. Ini 21 cm. Berarti kalau misalnya dia 2 kali jadi 42 cm. Oke, misalkan tadi udah kita ukur 21 cm ini, jadi dikali 2 42 cm ya. Jadi kita potonglah kain lurus. Potongan kainnya itu lurus seperti ini, kira-kira 3 cm nih. Kira-kira 3 cm untuk leher Shanghai-nya. Jadi misalkan ini kita jahitkan mengikuti leher, nanti hasilnya akan jadi berdiri karena ini bagi bentukan leher kan melengkung, sementara kain yang kita potong lurus. Jadi dia akan berdiri hasilnya nanti, lehernya itu akan berdiri. Tetapi kalau misalnya kita membentuk sesuai dengan lekukan ini, lekukan leher ini, lehernya akan rebahan. Jadi itu bedanya. Kalau kalian mau buat leher Shanghai rebahan, ikutilah lekukan leher ini. Tapi kalau misalnya kalian mau buat lehernya yang berdiri, leher Shanghai yang berdiri, kalian potong lurus saja seperti ini kain sesuai dengan ukuran ini. Lingkarnya ini tadi 42. Ya udah kalian buatlah panjang kainnya 42 cm dan lebihkan kampuhnya gitu. Oke. Dan satu lagi, misalkan kalian mau buat leher Shanghai-nya itu di bagian belakang dia berdiri tapi di bagian depan dia rebahan, ya udah bagian depan ini kalian ikuti lekukan leher ini ya. Terus bagian belakangnya lurus. Jadi dia nggak mengikuti garis ini, kalian buat lurus jadi seperti ini. Nih. Jadi ini nanti akan berdiri di belakang dan rebahan di depan. Gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau buat rebahan semuanya, ikuti lekukan ini. Ikuti lekukan leher ini. Lekukan ini, leher ini, belakang dan depan. Kalau kalian mau buat berdiri semuanya, potong lurus saja kain seperti ini. Kemudian ukur panjangnya, ya udah jahit seperti biasa gitu. Kira-kira seperti itulah untuk penjelasan leher Shanghai-nya dan juga review dress-nya. Kalian kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan supaya nanti aku bisa menjelaskan lagi. Oke teman-teman semuanya, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga sehat-sehat, panjang umur. Dan buat teman-teman kami juga, saudara-saudara kami yang muslim yang mau menjalankan ibadah puasa, yang mau menyambut Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menambut Ramadan ya. Semoga sehat-sehat, lancar semuanya dan sampai jumpa lagi.